Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis satu ayat Alkitab, yaitu ayat yang saya ambil terdapat dalam Matius 14 ayat yang ke-27. Nah, Matius 14 ayat yang ke-27 ini berbunyi, "Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, 'Tenanglah, aku ini, jangan takut.'" Puji Tuhan, kita akan masuk pada analisis konteks ayat. Nah, di sini pada ayat yang sudah kita baca tadi, Matius 14 ayat 27, jika kita melihat perikop yang berada dalam pasal tersebut, di situ diberikan judul Yesus berjalan di atas air. Nah, dalam perikop tersebut berisikan cerita tentang mujizat Yesus yang berjalan di atas air. Nah, di situ berisi perintah Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu untuk menyeberang ke Genesaret. Namun di dalam perjalanan menuju ke Genesaret, perahu yang ditumpangi oleh murid-murid pada saat itu diterpa angin sakal, diterpa oleh badai, sehingga mengakibatkan murid-murid menjadi ketakutan dan hampir tenggelam. Dan kemudian Yesus datang berjalan di atas air menunjukkan kuasanya kepada murid-murid. Namun pada saat itu murid-murid merasa takut karena mereka mengira Tuhan Yesus itu hantu. Nah, selanjutnya dalam konteks dalam pasal 14 ini berisi tentang mujizat Yesus yang memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, juga mujizatnya yang berjalan di atas air serta menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi sebelum mujizat Yesus yang berjalan di atas air, Tuhan Yesus juga sudah membuat mujizat, yaitu dengan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan selanjutnya, jika kita melihat dalam analisis lintas pasal di sini, jika kita melihat pasal yang sebelumnya, yaitu Yesus sudah melakukan perjalanan dalam mengajar orang-orang banyak bersama dengan murid-muridnya. Dan jika kita melihat pasal selanjutnya setelah pasal 14, Yesus juga melanjutkan perjalanannya dan melakukan banyak mujizat serta pengajaran-pengajaran yang dilakukan juga bersama-sama dengan para murid-muridnya. Jadi bisa dikatakan bahwa murid-murid ini turut serta ikut dengan Yesus kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus memberikan ajaran-ajarannya, dan mereka sudah banyak melihat tentang pengajaran-pengajaran Yesus, mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat dalam konteks kitab, mengapa Matius begitu banyak menulis surat yang berisikan tentang mujizat-mujizat Yesus dan berisikan tentang pengajaran-pengajaran Yesus, menekankan tentang Yesus adalah juru selamat. Nah, bisa kita lihat di sini, Matius ini menulis surat ini agar pembacanya dapat memahami bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Mesias, atau dia adalah sebagai juru selamat lewat semua kisah yang telah terjadi. Nah, lewat surat ini juga Matius ingin semua orang yang menolak Yesus pada saat itu karena ia datang sebagai Mesias rohani, sedangkan yang diinginkan mereka pada saat itu adalah Mesias politis. Kita juga bisa melihat dalam konteks lintas perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai Mesias itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Jika kita lihat dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Jadi bisa kita lihat bahwa sebelum-sebelumnya dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang hal tersebut, tentang kedatangan Mesias, kedatangan juru selamat, dan itu digenapi dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus datang sebagai juru selamat untuk menebus dosa kita. Dikatakan dalam pasal 14 ayat 27 ini, yaitu ayat pokok kita, "Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, 'Tenanglah, aku ini, jangan takut.'" Dalam analisis morfologi, jika kita melihat kata tenanglah ini menggunakan kata teraseo yang dalam analisis morfologinya bersifat verb present imperatif aktif dan ditujukan untuk orang kedua yang bersifat plural, di mana present imperatif aktif ini merupakan kata kerja yang ditujukan pada saat itu juga kepada orang tersebut dan berisi perintah.
Jadi, secara keseluruhan, kata tenanglah di sini merupakan perintah Yesus kepada Petrus pada saat itu juga, pada keadaan dan situasi yang terjadi pada saat itu. Nah, selanjutnya jika kita melihat dalam analisis leksikal pada saat ini menggunakan kamus Alkitab, kata teraseo ini yang artinya di sini adalah kuatkanlah hatimu, beranilah, tenanglah, percayalah, atau dalam bahasa Inggris to be of God courage atau be of God cheer. Dan kata teraseo ini memiliki kata dasar yaitu tarsos yang artinya keteguhan hati atau menguatkan hati. Jadi secara keseluruhan ini merupakan perintah langsung dari Yesus kepada Petrus, kepada murid-muridnya, untuk menguatkan hati mereka, untuk mereka berani dan mereka tenang serta mereka percaya kepada Tuhan. Jika kita melihat di sini dalam analisa narasinya, Yesus sebagai tokoh juga murid-murid bersama dengan Petrus, dan tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah Danau Galilea, di mana mereka pada saat itu mau menuju ke Genesaret untuk melanjutkan perjalanan memberikan pengajaran kepada orang-orang pada saat itu. Dan jika kita melihat situasi kondisi pada saat itu, semua murid-murid dalam ketakutan karena badai dan angin sakal, dan mereka terombang-ambing dalam perahu. Nah, berdasarkan dari apa yang sudah kita pelajari tadi, yang saya dapatkan dari yang sudah kita pelajari melalui analisis konteks, analisis morfologi, analisis leksikal, bahkan analisis narasi, yang saya dapatkan ada beberapa hal, yaitu yang pertama, ternyata meskipun sudah memiliki pengalaman bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka sudah melihat Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mujizat, bahkan turut serta ikut andil dalam mengikuti Yesus ketika Yesus memberikan pengajaran kepada orang-orang banyak. Tapi di sini jika kita melihat, ternyata murid-murid itu meskipun mereka sudah memiliki pengalaman bersama dengan Yesus, sudah melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, tapi mereka masih merasa ragu, mereka masih kurang percaya, iman mereka masih goyah. Dan yang kedua yang saya dapatkan adalah ternyata di tengah ketakutan, di tengah masalah yang kita hadapi, bahkan di tengah tantangan yang kita hadapi karena kesalahan kita sendiri, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Dan yang kedua, di sini saya belajar satu hal, bahwa ternyata iman yang benar itu bukan juga sekedar hanya melihat dan percaya, tetapi melihat lalu percaya, tetapi juga merasakan kerjaan Tuhan, merasakan mujizat tersebut.